bahwa untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang populer itu butuh dua kunci saja, nyaman dan aman. Terima kasih atas semuanya, karena acara ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada support daripada semua stakeholder di bidang pariwisata ini. Untuk membantu, mempromosikan, mengembangkan pariwisata Garut. Dari SBM Group, terima kasih sudah menjadi tuan rumah dari acara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk SBM. Ya, ini ramai sekali ya. Terus, jadi ini adalah sebuah acara. Dan saya waktu dulu sebagai pebisnis yang memang ada di bidang pariwisata juga, saya punya masyarakat, saya punya bisnis salon kecantikan dan restoran yang memang sebenarnya jadi ada unsur pariwisata. Nah ini karena bercita-cita di Garut ada acara seperti ini. Itu tahun 2017. Tapi mungkin kalau negara butuh waktu ya Pak, butuh waktu agak lama untuk baru dan agak ternyata undang-undang sekarang mulai berbicara ada top seperti ini. Dan saya lebih setuju yang begini daripada kamera. Kalau kamera kasihan, cost untuk selfie agak gede. Apalagi pernikahan harus ada dekor, apa saya itu masih jadi dekor. Saya ikut kamera minimal habis 10 juta. Kalau yang seperti ini rasanya jauh lebih mudah ya, tidak perlu dekor, tidak perlu apa-apa, dan yang lebih pasti B2B-nya yang dijalan. Dan ini yang kami butuhkan juga dari sektor pariwisata untuk membantu kinerja dari industri pariwisata nanti. Saya tahu nih pariwisata lagi turunnya. Kalau lapangan stadion berpengaruh tidak? Tapi mereka yang sudah memiliki banyak dan efisiensi terkait dengan manis ya, itu sangat berpengaruh. Kalau stadion pun sebenarnya lapangannya belum fix, belum tegas, dan tinggal di provinsi ini saja. Tapi kalau efisiensinya se-Indonesia, dan itu lumayan mempengaruhi pendapatan dari program yang biasanya menerima jauh-jauh dari manis seperti event vacation. Kalau Bapak Ibu sekalian menyimpulkan kembali pariwisata, terutama ini saya berkaca di sudut pandang dari internal Kabupaten Garut. Saya selalu bilang bahwa untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang populer itu butuh dua kunci saja, nyaman dan aman. Hari ini dibentuk dua-duanya. Ini kan banyak orang di barat dan orang luar nasional. Saya mengakui Bapak hari ini di Garut premanisme di dunia pariwisata dan pungli di dunia pariwisata itu banyak sekali. Jangan jauh-jauh ke selatan, di Cipanas, modusnya cuci mobil. Kalau di Cibogolan, modusnya setiap perempatan ada yang minta orang. Kalau di selatan lebih tidak lagi Pak. Dan itu kalau misalnya dapat laporan, motor orang dikuras bensinnya, dan orang-orang di sekitar sini apa ya? Kalau di sekitar dia itu dia kalau kata apa sudah buat harus wajah langkah berat. Pas pulang si orang itu masih dimintai uang. Lebaran kemarin puncaknya banyak sekali keluhan masyarakat terkait dengan pungli di pos-pos penjagaan tiket pariwisata. Mereka yang saya nggak tahu kalau di Jawa Barat bagaimana, tapi yang jelas di Garut saya terutama beserta jajaran dinas pariwisata masih menghadapi tantangan. Tadi saya kepikiran, kenapa enggak rekan-rekan juga sama-sama membuat sebuah gerakan anti premanisme, membantu kinerja dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau misalnya amit-amit industri pariwisata di Garut kehilangan kepercayaannya, yang akan terdampak adalah teman-teman dari hotel, teman-teman dari destinasi pariwisata. Makanya
dalam 2 tahun 3 tahun tidak ada perbaikan terkait dengan pemulihan dan mekanisme di Kabupaten Garut, saya rasa akan hilang market pariwisata di Kabupaten Garut. Tapi kami sengaja, bapak-bapak kami sengaja bela ke Garut untuk menikmati kota Garut. Beda kalau kasih masih kelewatan kalau kita mau ke Jogja dari selatan, Bandung apalagi itu masih sangat dilindungi orang-orang. Tapi kalau Garut bapak belok kita langsung ke Australia. Itu kita udah destinasinya harus mengerjain. Kita datang ke Garut untuk menikmati kota Garut. Tapi kalau length of stay orang di Garut mesti 1, sekian. Kalau di Jogja saya rasa 1 hari itu tidak cukup. Di Jogja minimum 3 hari kita baru agak puas, itu pun masih kurang. Tapi di Garut belum tercipta ekosistem pariwisata yang normal untuk turisme datang ke sini. Saya berharap dengan berkumpulnya rekan-rekan pelaku usaha pariwisata se-Indonesia, bahkan kabarnya ada bagian juga dari Malaysia, ini bisa memperkuat insight atau sharing antara pelaku industri pariwisata di Garut dengan skala nasional. Ngomongin soal Malaysia ya Bapak Ibu, saya pernah bela-belain ikut tour di Malaysia. Tournya bukan ke Petronas, bukan ke Menara Kembar, bukan ke itu. Saya pergi ke daerah yang namanya Perak. Ada di situ Perak itu kalau kita mungkin provinsi ya, kalau di sana negara bagian Perak. Ada kabupaten sebenarnya namanya Lembong. Di Lembong itu sudah masuk cagar budaya Indonesia UNESCO sama seperti Pineng. Tapi yang harus Bapak tahu itu sebenarnya secara landscape, secara geografis sama seperti Kalimantan. Kalau di kita hampir sama seperti daerah-daerah hutan-hutan. Rumah-rumah di sana, saya rasa setiap 1 kilometer ada 1 rumah. Sepi kan? Sepi dan ke sana pun tidak ada akses. Harus naik taksi atau taksi di masyarakat. Tapi itu yang datang ke sana wisatawan seluruh dunia dalam besar. Mereka punya event water sport juga di situ. Jadi apa hikmahnya dari sana? Yang dicari oleh masyarakat itu bukan berarti daerah yang ketinggalan menjadi tidak bisa jadi destinasi pariwisata, daerah terpencil bukan tidak bisa jadi destinasi pariwisata, tapi apa experience yang diberikan oleh daerah tersebut terhadap calon-calon pemilih. Nilai Pak saya diberikan experience hidup sebagai orang Bandung. Saya hidup bukan di Kota Bintang 5, saya hidup di Bintang Bandung, tidak ada AC-nya. Itu film yang mungkin dari tahun 60-an, 70-an, terus pakai lampu, binatang-binatang masih banyak yang masuk. Dan saya kalau makan makanan yang dari kota-kota, tapi saya harus duduk, saya karena di bawah, saya harus pakai kebaya. Dan kita makan makanan khas Lembong. Ini kalau saya ada antisipasi wisata kelas dunia. Karena kali ini masyarakat atau orang-orang ini belajar budaya. Dan itu menjadi orang Garut. Umumnya di Barat, kita punya budaya itu yang kadang-kadang harus dijelaskan. Saya selalu bicara sama orang-orang yang mau buka pariwisata Garut. Jangan mencoba membawa nuansa Italia ke Garut, jangan mencoba mendirikan menara Eiffel di Garut. Banggasannya kita dengan sawah-sawah di Garut, dengan situ-situ yang ada di Garut, dengan makanan-makanan dan budaya arsitektur kegarutan yang apa ada. Destinasi Cirebon Arujong budaya lokal. Dan teman-teman dari Asperti semoga bisa juga pembangunan pariwisata didorong ke sana. Indonesia harus bangga dengan identitas budayanya, seni pertunjukannya. Indonesia harus bangga dengan karyanya budaya yang kita punya. Saya berharap acara ini bisa terus ada, bisa terus mengeluarkan fondasi dan inklusi pariwisata yang ada di Kabupaten Garut, pada khususnya Jawa Barat dan Indonesia. Semangat terus untuk rekan-rekan pelaku industri pariwisata, saya pun bagian di dalamnya. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin berwisata. Ini untuk
kelancaran acara sekaligus simbol pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.